Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Mayat bayi laki-laki ditemukan terkubur di samping rumah warga Tulungagung. Sakit hati sering diolok-olok, kakek di Jember membacok pedagang di pasar. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga di Malang membentangkan bendera raksasa di gang masuk kampung. Dipicu oleh puntung rokok dan tumpahan bensin, sebuah toko kelontong di Bangkalan terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terjadi kebakaran di warga Dusun Marta Jesa, Bangkalan dihebohkan dengan insiden kebakaran yang menimpa sebuah toko kelontong Sabtu tengah malam. Api yang semula kecil kian membesar dalam hitungan detik hingga melahap habis seluruh bagian bangunan termasuk seluruh barang dagangan di dalamnya. Kebakaran dipicu oleh puntung rokok yang jatuh ke tumpahan bensin sehingga memicu api yang langsung membesar dan melalap bangunan. Tim pemadam kebakaran Bangkalan yang sudah berada di lokasi berjibaku memadamkan api. Proses evakuasi pemadaman api berlangsung hingga 1 jam. Selain terbatasnya armada pemadam, posisi bangunan yang berdekatan dengan tiang listrik juga menyulitkan petugas dalam proses penjinakan api. Karena ada bensinnya itu, bensin ecerannya itu tertumpah sehingga akibat sambar ada puntung rokok. Akibat kebakaran tersebut, 2 unit sepeda motor ikut terbakar dan tidak dapat diselamatkan dari kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Seorang wanita yang melahirkan bayinya di rumah harus berurusan dengan aparat Polsek Boyolagu, Tulungagung. Sang ibu yang melahirkan tanpa bantuan dari tenaga medis pingsan, sehingga sang bayi meninggal dunia lalu dikubur di samping rumahnya. Warga Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolagu, Tulungagung, Sabtu malam digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang terkubur di samping rumah salah seorang warga. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Petugas yang datang ke TKP melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan saksi di lokasi kejadian, petugas mengarah pelaku pengubur jasad sang bayi, yakni seorang wanita warga desa setempat. Pasalnya, menurut warga, seorang wanita diketahui hamil. Namun tiba-tiba saat geger penemuan jasad bayi, terdapat perubahan fisik dari tubuh wanita berinisial MA. Hasil dari interogasi polisi kepada pelaku, MA mengaku melahirkan bayi yang dikandungnya seorang diri di rumahnya. Usai melahirkan anaknya, ia langsung tak sadarkan diri. Saat siuman, ia mendapati bayinya sudah tidak bernyawa. Jasad bayi tersebut kemudian dikubur di samping rumahnya. Melahirkan sendiri dan sesuai keterangan tadi tidak sadarkan diri. Tidak tahu posisi anak ini bagaimana. Begitu anak keluar, dia tidak sadarkan diri. Begitu sadar, anak ini sudah tidak bernyawa lagi. Hari Rabu dia sudah sadar dan mengubur bayinya di sebelah kanan rumahnya. Ada dugaan kekerasan? Dugaan kekerasan sementara dalam penyidikan. Untuk keperluan penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk diotopsi. Kasus saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung. Sementara itu, ibu bayi dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kondisi fisiknya. Polisi juga akan memeriksa intensif ibu bayi karena diketahui pelaku belum menikah. Dan Nusugandro melaporkan dari Tulungagung.
Tatahan kerap diolok-olok seorang kakek di Jember kalap dan membacok rekannya sesama pedagang di pasar. Peristiwa ini mengakibatkan korban mengalami luka robek parah di bagian mulut dan jari. Sejumlah warga berusaha menolong korban setelah terjadi insiden pembacokan di pasar tradisional Balung, Jember. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk olah TKP sekaligus menangkap terduga pelaku pembacokan. Hasim Hamid, kakek berusia 68 tahun, warga desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember, ditangkap polisi tak jauh dari lokasi kejadian dan segera dibawa ke Mapolsek Balung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara korban Kaulan 53 tahun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku membacok korban hingga mengalami luka robek serius di bagian mulut dan jari. Berdasarkan keterangan polisi, motif pembacokan lantaran pelaku tidak tahan selama ini kerap dibully alias diolok-olok oleh pelaku. Masyarakat memberitahu, menelpon ke Polsek dan ditelepon oleh dan yang piket itu langsung respon cepat, langsung datangi TKP bersama piket reskrim, dan di TKP itu kita amankan pelaku, terus sarananya yaitu senjatanya itu bacok, dan membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Kalau untuk motifnya bagaimana? Motifnya itu ya ada permasalahan, ada dendam itu pelaku itu karena selalu dibully itu. Jadi bully bukan anak kecil tok. Ini bully terhadap sesama yang sudah manula. Selain bertetangga, rumah pelaku dan korban juga sama-sama berdagang di Pasar Balung, bahkan lapaknya juga berdekatan. Sempat dirawat di RSUD Balung, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Suban di Jember karena memerlukan tindakan operasi di bagian wajahnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo mengeksekusi 2 terdakwa kasus korupsi Koperasi Pegawai Perumda Delta Tirta setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung. Kedua terdakwa yang sempat divonis bebas akhirnya divonis bersalah dan dihukum masing-masing 6 tahun penjara. Dua terdakwa kasus korupsi Koperasi Pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo digelandang petugas dari Kejaksaan Sidoarjo menuju mobil dan selanjutnya dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Kedua terdakwa tersebut masing-masing adalah Samsul Hadi dan Slamet Setiawan. Sebelumnya, keduanya divonis bebas oleh majelis hakim di persidangan pertama, namun dianulir Mahkamah Agung melalui kasasi dan mengganjar keduanya masing-masing 6 tahun penjara. Slamet Setiawan adalah mantan Direktur Teknik Perumda Delta Sidoarjo yang juga Ketua Koperasi Pegawai di perusahaan daerah tersebut. Sementara Samsul Hadi adalah pegawai di bagian pemasangan sambungan baru di Koperasi Pegawai Perumda Delta Tirta atau saat ini PDAM. Kedua terdakwa tersandung korupsi pemasangan sambungan baru Perumda Delta Tirta pada tahun 2012-2015 lalu. Perbuatan mereka mengakibatkan kerugian negara hingga 5,7 miliar rupiah. Kegiatan pasang baru di PDAM atau Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun 2012 sampai 2015. Kemudian adapun narapidana yang kami laksanakan eksekusi di sini adalah satu saudara Samsul Hadi, yang kedua adalah saudara Slamet Setiawan. Jadi putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi, upaya hukumnya sudah turun di sini. Selain dua orang tersebut, pihak Kejaksaan Sidoarjo menyebut dua terdakwa lain, yakni Juriah selaku Bendahara Koperasi Pegawai Perumda Delta Tirta. Namun salinan putusan Juriah belum diterima Kejari Sidoarjo, sehingga tidak bisa melakukan eksekusi bersama. Imbas dari perbuatan yang dilakukannya, para terdakwa tersebut dikenai Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor
masing-masing diancam 6 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. 5 pelaku curanmor yang meresahkan warga Pamekasan diringkus Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan. Polisi terpaksa menembak kaki seorang pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap. Lima pelaku curanmor dibekuk tim Sakera Sakti Satreskrim Polres Pamekasan di sejumlah tempat berbeda. Saat proses penangkapan, seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran sempat melarikan diri. Modus yang dilakukan oleh para pelaku berbeda-beda, mulai menyasar rumah warga hingga menggelapkan motor korbannya. Mereka melakukan seorang diri maupun bersama rekannya. Dari 5 pelaku tersebut, polisi menyita 5 sepeda motor hasil kejahatan. Salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikannya. Untuk tersangkanya yang Atas nama S. plat merah, atas nama tersangka S itu ditahan perkara lain, perkara penipuan penggelapan. Setelah kita kembangkan, ternyata dia merupakan pelaku dari sepeda motor plat merah tersebut yang merupakan milik dari sepupunya. Itu punya dinas apa, Pak? Dinas Pertanian. Pertanian. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman 7 tahun penjara. Dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor, polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, memarkir atau meletakkan kendaraannya, serta memasang kunci pengaman ganda pada motornya. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yang dilakukan warga Bareng, Kota Malang. Warga membentangkan bendera raksasa sepanjang 80 meter untuk memeriahkan Agustusan. Bendera raksasa ini dibentangkan warga Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Bendera sepanjang 80 meter ini dipasang tepat di atas jalan kampung. Ketua RT Taufan Akbar dan warga mengatakan sudah merencanakan pemasangan bendera merah putih raksasa hampir 1 tahun lalu. Namun baru terlaksana pada perayaan HUT ke-80 RI tahun ini. Ia dan warga memilih ukuran bendera sepanjang 80 meter karena sesuai dengan tahun peringatan kemerdekaan di usianya yang ke-80 tahun. Pembuatan bendera ini sebelumnya dilakukan swadaya oleh warga. Kain merah putih dijahit dan dirangkai satu persatu. Setelah mencapai ukuran 80 meter, bendera ini dipasang secara gotong royong. Terutama di RT 5 RW 1 Kelurahan Bareng, kami mempunyai istilahnya untuk menghargai para pahlawan sesuai dengan tahun kemerdekaan tahun ini 80 tahun. Kami membuat bendera ini sepanjang 80 meter. Bendera raksasa ini akan dipasang selama bulan Agustus. Tak hanya itu, umbul-umbul dan dekorasi kemerdekaan lainnya juga dipasang untuk menambah semarak Agustusan. Pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, warga berharap Indonesia jadi negara yang tangguh dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkat tersendiri bagi penjahit bendera dan umbul-umbul di Mojokerto. Pemilik rumah industri jahit kini kebanjiran order, bahkan pesanan meningkat hingga 25%. Salah satu usaha penjahit pernak-pernik Agustusan yang kebanjiran order yakni Suboko. Dibantu 6 karyawannya, warga Kelurahan Balongsari, Kecamatan Keranggan tersebut, saat menjelang HUT kemerdekaan RI seperti ini selalu kebanjiran order. Pesanan tahun ini meningkat 25% jika dibanding tahun lalu. Pemesan bendera dan umbul-umbul tidak hanya pedagang eceran, namun juga banyak dari instansi pemerintah dan swasta. Omsetnya per hari bisa mencapai jutaan rupiah.
Beragam ukuran dan jenis atau model bendera maupun umbul-umbul yang dipesan, mulai dari rumbai-rumbai, penjor, hingga bendera kecil yang biasa untuk hiasan kampung maupun di kantor. Untuk menyelesaikan pesanan, ia dan karyawannya bahkan kini harus bekerja lembur. 20 kali 30 cm sampai 180 kali 270. Yang untuk pasaran 3 meter sampai 4 meter setengah itu yang pasaran. Tapi kalau orang luar biasanya pesan ukuran macam-macam, ada yang 5 meter, ada yang 6 meter. Kalau bendera dari 500 sampai di atas 100. Sampai akhir Agustus masih kita produksi, masalahnya untuk tetap tahun depan. Bendera dan umbul-umbul dijual mulai Rp2.000 hingga Rp500.000 sesuai ukuran dan modelnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.